selain subsidi WFH saja untuk mengurangi konsumsi energi itu nggak cukup, hanya untuk pintu masuk saja. Betul, menurut saya kalau WFH ini kan inginnya untuk energi ya, tapi itu seberapa besar sih, itu nggak terlalu besar menurut saya. Jadi juga sistemnya harus diberesin, kalau enggak di satu sisi seolah-olah hemat tapi pelayanan publiknya turun. Nah kalau pelayanan publik rendah itu juga mempengaruhi ekonomi kan. Nah mempengaruhi ekonomi juga mempengaruhi dari sisi pendanaan gitu. Nah ini menurut saya apakah sudah siap dengan WFH? Jangan-jangan WFH itu tambah hari libur gitu ya. Padahal kan maksudnya pelayanan publik harus tetap ya seperti seolah-olah masuk gitu. Jadi saya belum melihat kesiapan pemerintah gitu. Kalau swasta sih saya rasa mereka ambil keputusan belum tentu WFH karena mereka masih melihat butuh orang untuk berdampingan. Cuman memang dari sisi transportasi umum yang menurut saya mungkin perlu diperbanyak ya supaya masyarakat itu bisa paling tidak transportasi yang biayanya paling tinggi sebenarnya gitu. Nah kalau Bu Dani sebenarnya apa yang masyarakat harus diberitahu secara gamblang biar kita bekalnya cukup dibandingkan yang negara-negara Asia Tenggara yang kondisinya lebih baik saja mereka sudah bersiap lebih awal. Ya saya rasa pemerintah mungkin perlu jujur untuk menyampaikan situasi kini yang harus dihadapi bangsa ini. Ini bukan bicara soal informasi yang harus diterima masyarakat, tapi ini bicara soal kepercayaan. Jadi jangan sampai rakyat itu meraba-raba apa sebenarnya yang sedang terjadi. Tiba-tiba untuk seminggu kemudian BBM naik, itu saya rasa itu bukan hanya mengejutkan, tetapi buat masyarakat yang tidak memiliki kalkulasi sedetail itu dan merasa bahwa jaring pengaman itu ada karena pemerintah menjamin itu, karena berkali-kali selalu dikatakan tidak naik, bahkan Pak Purbaya mengatakan bahwa kita hebat, Indonesia masih ini, itu kan kata-kata yang sebetulnya menenangkan, tetapi di dalamnya tuh ada bara yang siap membakar kalau kita tidak hati-hati gitu. Nah itu yang di dalam negeri. Jadi domestik itu menjadi penting sekali karena konsekuensi dari krisis energi global ini akan datang ke Indonesia. Kapannya itu tergantung bagaimana pemerintah mengorkestrasi kebijakan untuk rakyat itu seperti apa. Dan kemudian kita juga penting untuk membereskan hal-hal yang tadi itu yang membuat posisi Indonesia itu belum jelas. Daya tawarnya. Yang daya tawarnya itu belum jelas. Indonesia itu punya modal yang luar biasa, punya kapital yang luar biasa. Dia anggota G20, dia memiliki 280 juta penduduk dan lain terletak di urat nadi perdagangan internasional dan lain-lain. Tetapi kita ini bukan kekurangan kapasitas, kita bukan kekurangan modal, tetapi kita belum memiliki kemampuan bagaimana kapasitas itu dioptimalkan. Ya. Nah kalau Bu Afi yang lebih sederhana lagi dari rumah ke rumah, dari satu kepala keluarga ke kepala keluarga lain, apa yang harus disiapkan, bekal apa sih yang harus ada di kantong dalam kondisi seperti ini? Ya pertama adalah mungkin kita juga mesti melihat kembali kantong kita ya. Jadi artinya bahwa kita harus mulai bisa memanage keuangan kita ya. Kemudian yang kedua juga paling tidak sekarang ini kalau satu keluarga ya mungkin yang bekerja mungkin sekarang harus satu keluarga gitu ya. Jadi mulai memikirkan bagaimana skenario yang paling buruk kita tetap bisa survive gitu ya. Walaupun kita tidak perlu ketakutan tapi harus siap-siap lah gitu. Jadi saving harus ada ya. Kemudian ya BPJS kan semuanya sudah yang nggak mampu ada, tapi yang memang kelas menengah ini mungkin pemerintah perlu pikirkan mungkin dalam berapa bulan kalau ada masalah itu juga harus ada pembayaran kepada mereka misalnya untuk BPJS supaya kalau mereka sakit juga bisa ya. Kemudian kalau kita waktu COVID kan dalam 3 bulan mereka dapat misalnya uang saku. Nah saya rasa perlu dipikirkan. Jadi nanti juga harus siap-siap dengan perpu kalau seandainya dibutuhkan gitu ya. Nah paling nggak kalaupun nggak terjadi nggak apa-apa, tapi paling nggak kita udah punya strategi gitu ya. Jadi kalau di dalam perbankan tuh ada namanya manajemen resiko. Dalam manajemen resiko itu kita punya beberapa pilihan. Jadi kalau ada ini pilihannya ini, kalau ada asumsi lain pilihannya yang lain. Nah kita ini belum punya itu. Selalu ketika ada sesuatu langsung statement pemerintah itu kayak seolah-olah ini bakal terjadi gitu. Nah harusnya tidak. Ketika itu belum terjadi kita udah harus punya pilihan-pilihan kebijakan. Nah mungkin kita harus merubah pilihan kebijakan kita. Jadi nanti juga ke depan tidak kepada rule based tapi juga pada principle based. Jadi semua itu nggak diatur pada
birokrasi, tapi Ya. bagaimana bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu. Kenapa kita bahas holistik dari sisi ekonomi, dari sisi juga keamanan, secara geopolitik, agar judul kita ini semoga tanda tanyanya hilang. Babak baru Amerika Serikat Israel versus Iran, Indonesia aman. Itu yang kita harapkan bersama, kesiapan dari semua Dan pihak. ini masyarakat tuh butuh kepastian. Yes. Ya. Kepastian. Jadi Baik. apa rencana pemerintah, apa kebijakan yang dilakukan, dan terutama komunikasi itu dilakukan secara ini apa namanya, Baik. bukan malah menciptakan persoalan baru lagi. Kepastian untuk semuanya agar tadi Indonesia aman di tengah ketidakpastian global.